Nah, gini Pak, misalnya gini, kita kan ngajuin nih untuk lelang si properti A ini misalnya. Kemudian harganya 285. Ternyata di lelang.co.id ada orang yang berani 300, sementara kita 285, berarti kita kalah dong. Kan duitnya bakal transfer ke rekening Bapak. Bagus dong, ada yang beli lebih tinggi. Tapi kan propertinya jadi milik. Oh iya benar. Kan Bapak dapat untung. Saya sih nggak apa-apa itu. Benar. Itu Pak. Jadi harga tetap kita yang dapat, harga lebih tinggi kita pun yang dapat gitu ya. Berarti kalau kita menginginkan misal aset itu ini, saya jual aja harga tinggi, atau saya beli sendiri. Gini Bu, lelang itu kan ada dua nilai. Nilai likuidasi sama nilai pasar. Likuidasi itu nilai minim. Ya kayak mungkin yang Bapak yang lelang mandiri nilai pasarnya 1,2 M, mungkin likuidasi 1 M. Itu ada dua nilai berbeda Bu. Tapi kalau ada pembeli yang ngobrol banget sama rumah ini, ya udah saya harga di atas pasar contohnya, nggak apa-apa Bu. Nggak, maksudnya kalau saya beli Chelsea, kemudian saya memang benar naksir ini, jadi bisa nggak saya limitnya itu tak kasih agak tinggi daripada pasar, boleh nggak? Nanti kan pakai appraisal. Kalau appraisalnya lelang pertama pasti nominalnya tinggi. Gitu. Ya, pakai appraisal nanti. Jadi nanti di grup ada ya bagian appraisal, temen appraisal. Saya kasih kontaknya Pak. Oh, bukan di Telegram, grup Telegram nanti ya? Itu member-member. Oh. Yang terjadi bisnis itu banyak Pak. Tapi saya sendiri juga takut ya kalau ngerekomendasi, tapi saya sendiri nggak pernah pakai gitu. Mungkin di dalam grup banyak Pak. Ada notaris segala macam. Tapi kalau saya rekomendasi ya saya udah pernah pakai, yang saya tahu. Siap. Itu ya. Ini Surabaya udah berarti ya Pak ya? Ya? Ada ya? Untuk Surabaya berarti ya? ada. Ada yang mau pakai Pak? Enggak, maksudnya kalau Bapak memang di Jakarta kan ya pasti ada ongkos ke Surabaya dan pasti tinggi. Ada Pak. Ini udah beli biaya tetangga, biaya renovasi. Saya memutuskan untuk aset ini saya cari ke badan pemilik rumah, ketemulah di daerah Palmerah. Jadi waktu itu pas ketemu, pemilik rumahnya tidak mengakui rumah ini milik dia, saking takutnya. Mungkin dia punya banyak utang, dikejar banyak orang. Dan dia lagi sakit, saya lihat lagi sakit, kasihan. Saya kasih kompensasi ya, saya kasih kompensasi nih. Ini kompensasi kasih 14 juta. Bagaimana cara mengukur kompensasi? Biasanya saya tawarkan pertama kali itu dalam 10% dari nominal yang saya beli. Kenapa 10%? Pak? Itu tolak ukur saya. Bisa lebih, bisa kurang tergantung negosiasi di lapangan. Ya. Nah, kita udah sepakat kompensasi 14 juta. Kasih dulu nggak duitnya? Enggak. Jangan. Bawa ke notaris dulu. Udah bawa ke notaris, suruh tanda tangan, baru kasih duitnya. Nanti kalau udah kasih duit suruh ke notaris, banyak 1000 alasan. Biasanya begitu. Ya, ini biayanya nih. Pas di notaris langsung saya pertemukan dia sama pembelinya. Bagaimana Pak cari pembeli? Kan pasti ada lagi pertanyaannya. Saya biasanya selalu punya rekaman agent itu nggak sedikit. Kayak contoh di Bali. Ya, di Bali lebih unik lagi. Saya ngejual properti itu bukan ke orang-orang lokal teman-teman, tapi ke Agen-agen. Ke agent. Itu sampai satu pulau Bali pasti tahu udah ber-MOU sama saya teman-teman. Nah, sama kalau main properti itu dia wajib punya rekaman agensi yang banyak. Contoh, Pak, saya punya properti di daerah Tangerang, khususnya Permata Pamulang. Teman-teman wajib kenalan sama agent yang di daerah Permata Pamulang only. Dia punya source datanya. Jangan teman-teman di Tangerang, tapi kenalan agentnya di Bekasi. Ya nggak fokus teman-teman. Cara cari bikin MOU-nya gimana Pak dengan Biasanya kalau kita titip listingan, pasti ada surat tangan yang kita harus tanda tangan. Komisinya berapa gitu-gitu loh Pak. Itu wajib Pak. rata-rata komisi berapa? 3%, 2%? Standar 3% sampai 3,5%. Kalau di Bali lebih gede Pak. Saya kasih 7% kalau di Bali. mau cari agensi banyak itu di mana Pak carinya Pak? Lewat mulut ke mulut atau gimana? Deketin aja Bu agensi yang gede kan kayak Rayuan Senturi kan dia cabangnya banyak banget ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa masukkan upload ke website resmi Rumah 123, WLX gitu-gitu lah. Dan saran dari saya jangan jual mahal. Ini harga market 450, saya jual aja gitu. Mutar. Bukan berarti teman-teman, Pak, boleh nggak sih jual di angka 400 juta? Silakan.
Kalau saya yang penting cepet gitu, makanya jualnya juga nggak begitu lama. Gitu teman-teman, ya. Dan waktu itu teman-teman setelah dinotaris ya langsung terjadi akad jual beli dari pemilik lama dengan pemilik baru. Jadi ada biaya lagi nih, biaya pajak penjual berapa persen? 2,5. 2,5%. Udah biayanya ini teman-teman. Ya, Kalau untuk biaya renovasi apakah ada patokan kayak 10% gitu enggak ya? nah kalau renovasi biasanya kita feeling Pak. Tips dari saya biasanya kalau mau renovasi itu gede atau murah saya lihat dulu dari atapnya. Wah kayaknya atapnya masih kokoh nih. Dengan asumsi tidak bocoran dalamnya. Karena renovasinya nggak begitu mahal. Atau sebelum beli kita bisa masuk dulu Pak. Kalau ada kuncinya di Pak RT, kita bisa dititip dulu. Ya Bu. Apa namanya? Sampai lupa ngomongnya barusan. Pas agak lupa. Oh, oke. Ada yang lain, ada yang mau tanya teman-teman? Kalau nggak ketemu pemilik rumah bagaimana? Ya udah ajukan lelang. Gitu ya teman-teman ya. Oh ya, apa? Kalau ketemu sama pembeli baru, kan mesti tanya, lo ini milikmu kah kan begitu? Gimana? Kalau Kan jual kita kan langsung ke pembeli. komunikasi kita dengan pembeli. Biasanya untuk legalitas, saya suruh notaris yang jelasin ke pembeli. Masa pembeli nggak percaya notaris kan gitu? Gitu. Ya. Saya selalu bilang, ini milikmu kah? Ya, milik saya bilangin. Tapi belinya menggunakan skema lelang, contohnya gitu. Ya. Nanti biar legalitas jelasin ke notaris, terserah mau pakai notaris kita atau notaris yang ibu tunjuk. Nah, gitu. Jadi tadi lelang itu ada dua Pak ya, bisa yang secara Chelsea, bisa yang lewat lelang penjualannya tuh ya. Gimana? Bisa kita beli barang itu secara Chelsea, artinya harga di bawah pasar, bisa juga kita lelang. Ya. Iya betul. Tuh ya. Itu ya, teman-teman paham sampai sini ya. Jadi kalau nggak ketemu sama debiturnya, terpaksa kita lelang. Tapi kalau ketemu, bisa langsung antar pembeli baru sama debitur gitu ya Pak. Ini debiturnya tidak seikat dengan PPJB dan kuasa jual. Ya teman-teman nggak seikat. Kenapa? Karena saya yakin bisa mengkondisikan pemilik itu butuh menghemat terus. Ya. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, karena pemilik rumah juga bisa, wah jualnya 285, kompensasinya gedein dong, yang 14 juta bisa kan? Iya. Ya ikat aja PPJB kuasa jual. Oh, ikat PBJB ya. Gitu. Kalau kita mengiklankan lelang itu berapa persen Pak ya? Ngasih ke negara atau ngasih ke personal? Itu Pak pajak, Pak kalau lelang standar pajak gitu. Pajak persen. Sama pajak lelang 2%. Nanti kita bahas. Berarti total 10% dong ya? Fee lelang penjual 2%, fee lelang pembeli 2%. 4%. Tapi kan itu ditanggung masing-masing. Iya, betul. Tapi kalau misalnya nanti kita sebagai pembeli juga Dapat 2%. ditambah jadi 5 tambah 2%. 5% tambah 2%. Oh, jadi 7% ya. Gitu. Memang kalau lelang lebih banyak Pak pajaknya. Iya Bu, ada mau tanya? Berarti untuk kasus yang debitur tadi itu tanda tangannya bisa 2 kali ya, pada saat PPJB dan kuasa tadi kekosongan, plus saat ada pembeli baru. Sekali dong. PPJB. Kalau kita udah pakai PPJB kuasa jual yang tanda tangannya kita bukan debitur lagi. Pada saat Dengan pembeli baru kita. Iya. Tapi kita nggak kena pajak. Iya. Betul. Nggak kena pajak. Ada Pajak. Biasanya PPJB. kuasa aja ya. Iya. PPJB pengikatannya nggak dikeluarin. Apa? Dasarnya kuasa jual. Bisa jual. PPJB-nya nggak dikeluarin. Kalau PPJB kan balik nama ke nama ibu. Iya. Berarti hanya kuasa jual aja. Pakai kuasa jual yang dipakai. Gitu ya. Berarti cukup 1 kali aja Pak ya. Menghemat biaya. Kecuali kalau kita maunya semua balik nama ke atas nama kita ya silakan. Enggak, laporan pajaknya punya. Oke, kita next ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau puasa jual itu pajak penjual di kita atau di Kita karena debitur udah nggak ada duit. Debitur udah tak ada duit. di atas nama debitur kita membayarin atas nama debitur. Jangan kaget kalau ketemu rumah seperti ini bayar PBB-nya 10 tahun. Oh, iya.
12 tahun, 15 tahun juga saya pernah bayar. Tapi ya nggak seberapa. PBB kan kecil, Pak. 200.000. Iya, kecil. Tapi kalau apartemen hati-hati Bu, Iya, jebol tuh. jebol sama IPL-nya. Saya pernah bayar hampir 80 juta. Kalau rumah landed house, Biasanya masih bisa nego kan itu. saya kebetulan nggak pernah berhasil Pak. Ikutnya, Berapa tahun tuh Pak IPL sampai 80? wah udah kayak dari pertama beli itu aset nggak pernah dibayar lagi sama debitur deh. Kalau yang di TP ini kira-kira 3 bulan 17 jutaan. Yang atasnya TP The Icon itu. One Icon. 3 bulan. Berapa bedroom Pak? Gede. Hah? Gede. 3 bedroom sih, 120-an. Waduh, lumayan tuh kalau macetnya 2 tahun aja Pak. 17 juta. Kok mahal banget tuh Pak? Ya, Tapi kan kalau beli apartemen itu kan sertifikatnya dia satu apartemen gitu. Enggak ada. Dipecah Masuk- Bu, nanti. SHMRS namanya. Iya, cuma kan Dipecah sesuai sama banyaknya unit. kemarin itu kita tuh enggak dikasih ya. Belum dikasih ya, Pak ya. Harus diurus lagi kalau sampai SHMRS. Tapi Kalau belum barang-barang- lunas biasanya nanti pada saat udah pecah suratnya itu dikasih ke bank yang udah pecahnya. Hmm. Gitu. Pak, kalau beli apartemen terus barang-barangnya begitu masuk situ terus gimana Pak? Saya ada 2 Bu, saya gibahin ke warga. Jadi dan saya kasih bikin surat di koran yang kecil sampai dengan batas waktu sekian ya nggak ada pengambilan dari debitur barang ini saya musnahkan contohnya. Oh gitu. Saya selalu begitu. Atau saya hibahkan ke Pak RT. RT yang di situ. Wah, diambilin sama warganya. Dibantuin sampai bersih malah rumahnya. Bawa lagi gitu kan. Tuh, bersyukur dia dapat Tapi rezeki. Secara hukum nggak apa-apa ya? Ya, Secara hukum nggak apa-apa. kan kita sudah pakai prosedur yang tadi. Saya kasih batas waktu sebulan kalau nggak ada yang ambil. Apa barang ini saya hibahkan ke warga setempat atau saya musnahkan. Lewat iklan koran. Iya. Jadi kalau sewaktu-waktu debitur datang, udah saya info. Ditujukan, diliatin korannya itu ya. Tapi saya nggak pernah ada debitur yang datang minta klaim barang. Gitu tuh. Ya. Termasuk apartemen, isi apartemen juga digituin Pak ya? Kalau misalnya sekarang kan udah nggak zaman koran, di Iya. iklan OLX atau di apa kita tinggal Kasih print. surat aja Kasih Pak, surat. kayak surat somasi. Oh. Ya kasih surat aja, kan ada di surat yang tadi SP1, SP2 kirim ke alamat yang ada di perjanjian kredit. Ya, 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 ya. Cukup kuat. Ya. Nah, kita kalau beli ke bank, kira-kira debitur bisa tahu nggak siapa yang beli rumah dia? Tahu kali, Pak. Tahu, kenapa? Tahu. Karena bank akan memberitahukan kepada debitur. Ini Bank Commonwealth, saya beli ya, dia ngasih tahu kepada nama debiturnya yang belinya siapa. Gitu teman-teman. Ya. Jadi semuanya memang main properti seperti ini transparan. Jadi sewaktu-waktu debitur bisa mencari kita untuk melunasi asetnya. Nah, kalau asetnya memang sudah kita jual, itu kan udah dijual. SOP kita kan udah jelas. Ada surat SP lelang pakai negara kan gitu. Iya, iya, iya. Mau debitur sampai nangis di apa? Muter-muter di lantai biar dia nggak terima pun, ya namanya surat risah lelang itu tidak